Swastiastu. Perkenalkan, nama saya kelompok saya Eko Mangarwo Triwana dan Imadia Adi Putra. Saya akan mempresentasikan tentang memahami laporan arus kas LPD. Pengertian arus kas atau cash flow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode menurun. PSAK nomor 2 2002 5. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau serta kas. Laporan arus kas merupakan revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka mempelajarnya. Laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerima dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu atau biasanya suatu tahun buku. Prinsip dasar laporan keuangan kas. Laporan keuangan arus kas mempunyai sifat dan prinsip dasar yang harus dipahami oleh setiap analisis dan rangka melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama, bisnis akuntansi. Sebagai prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, ada hal paling mendasar yang perlu kalian taati agar pengakuan dengan dasar bisnis akural, laporan operasional, dan basis akural neraca dapat dipahami oleh bahkan pihak awam sekalipun. Sesuai dengan PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, diserahkan supaya kalian memakai basis akuntansi akural secara penuh atas pengakuan dan pengukuran penerimaan dan pengeluaran dana. Yang kedua, prinsip nilai perolehan. Akibat yang kas yang masuk bisa kalian artikan sebagai pendapatan atau penghasilan, baik itu bersumber dari pelayanan, barang, atau jasa. Tugas kalian dalam prinsip ini adalah mencatat aktiva yang masuk itu sebagai pendapatan. Tak cuma pencatatan penghasilan dan aset tetap seperti peralatan kantor, tanah, dan bangunan. Penurunan hutang pun sebetulnya adalah sebagai dari satu simpanan pendapatan, sehingga tiap kali ada transaksi pembayaran utang wajib kalian sampaikan. Yang ketiga, prinsip realisasi. Semua pendapatan yang kalian simpan dan catat dalam basis nilai perolehan, prinsip akuntansi, dan laporan keuangan pada akhirnya akan berada di fak pencocokan biaya pendapatan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Transaksi laporan kas LPD, kegiatan operasi. Contoh, di sebuah LPD dalam kegiatan operasi terdapat peningkatan sebesar 2.264.070.000 atau 69%, yaitu pada tahun 2013 sebesar 3.299.875.000 menjadi 1.035.805.000 pada tahun 2014. Ini berarti penerimaan kas lebih besar daripada pengeluaran kas. Penerimaan kas operasional. Yang A, laba bersih. Laba bersih merupakan laba yang didapat pada tahun 2013. Dilihat pada laporan SHU, laba bersih mengalami kenaikan sebesar 351.505.000 dengan persentase 34%, yaitu sebesar 1.034.178.000 pada tahun 2013 menjadi 1.394.683.000 di tahun 2014. Pengeluaran kas operasional. Yang A, penyusutan. Penyusutan mengalami penurunan sebesar 40 juta dengan persentase 29%,
dikarenakan pada tahun 2013 besar penyusutan 140 juta menjadi 100 juta pada tahun 2014. Yang B, kenaikan deposito antar bank. Kenaikan deposito antar bank ini akan mengakibatkan berkurangnya jumlah. Yang C, kenaikan pinjaman yang diberikan. Bertambahnya jumlah pinjaman yang diberikan secara langsung akan mengurangi jumlah kas yang tersedia. Jumlah pinjaman yang diberikan, Jurnal Akuntansi Profesi 30 mengalami kenaikan sebesar 504 juta 619.000 atau 10%, yaitu sebesar 4.817.167.000 pada tahun 2013 menjadi sebesar 5.321.786.000 pada tahun 2014. Menyediakan dan menyusun laporan cash flow atau laporan kas dengan metode tidak langsung. Yang pertama, siapkan laporan laba rugi. Pertama, siapkan dulu data-data yang dibutuhkan. Salah satunya adalah laporan laba rugi dari periode yang sedang berjalan. Dari data tersebut akan terlihat kondisi perusahaan apakah sedang rugi atau untung. Yang kedua, siapkan laporan neraca. Langkah selanjutnya adalah siapkan juga laporan neraca periode yang berlangsung dan sebelumnya. Menganggap harus disiapkan laporan tahunan berjalan dan sebelumnya. Hal ini berfungsi untuk membandingkan serta memperoleh data aktivitas keuangan perusahaan di periode tahun berjalan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu nomor 3, melakukan koreksi pengaruh dari transaksi bukan kas. Apabila sudah didapatkan nilai harus kas dari aktivitas operasi, maka selanjutnya adalah mencari harus kas investasi dan pendanaan. Caranya dengan melakukan koreksi terhadap pengaruh transaksi bukan kas, misalnya seperti penangguhan pembayaran kas untuk operasi sebelum dan selanjutnya. Data-data ini dilihat melalui neraca sebelum dan saat periode berjalan. Sekian presentasi dari kelompok 13. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Kami tutup dengan Om Santi. Om Santi Santi Om.